Ramadan dan bisa mengisinya secara baik dan benar, ya, sehingga kita akan move up ya, dalam kondisi yang lebih baik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita tunggu tausiah dari Bapak Ustadz yang akan memberikan tema masalah syukur dan sabar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng telah menyampaikan sambutan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengikuti acara ini secara online, kami mohon untuk dapat mengaktifkan fitur kamera karena kami akan mengabadikan momen pada acara hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya. Baik. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan fitur kameranya, kami mohon untuk dapat diaktifkan. Oke, baik, 1, 2, 3. Ya, masih ada 1 slide lagi. Baik, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu sepanjang acara ini berlangsung, nantinya juga kami akan tetap mengabadikan, jadi kami mohon untuk dapat selalu mengaktifkan fitur kamera. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti untuk bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan siraman rohani yang akan dibawakan oleh Ustadz Riza Abdullah yang akan didampingi oleh Sekretaris Umum PPBI Bapak Muhammad Dahlan. Kepada Ustadz Riza dan Bapak Muhammad Dahlan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum PPBI Pak Sugeng, Bu Damayanti, Pak Rudi dari YKKBI, Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan pensiunan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu muka dalam keadaan yang aman dan tentram, sehingga nanti kita akan bersama-sama mengikuti tausiah dari Ustadz Riza Abdullah. Beliau sudah malang melintang di dunia perdakwahan sampai tentunya tidak hanya di Indonesia, karena lebih banyak beliau itu memberikan tausiah kepada para mu'alaf, khususnya orang-orang asing. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah syukur dan sabar. Sebenarnya menuju itu adalah pintu, syukur dan sabar, pintu menuju akhir yang baik. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, sabar dan syukur itu adalah bagian dari iman, gitu. Bahkan pilar dari keimanan seseorang. Oleh sebab itu, apabila sabar dan syukur bisa dilaksanakan dengan baik, meskipun seperti yang dikatakan Bu Imu, yang dikatakan Pak Sugeng tadi, kata-katanya simple, namun implementasinya tentunya tidak akan mudah. Ada 109 ayat di Al-Quran tentang yang bicara mengenai syukur, kemudian ada sekitar 75 tentang sabar. Nanti Ustadz Riza insya Allah akan bisa memberikan tausiah kepada kita semua. Dan untuk menyingkat waktu, Pak Ustadz, monggo kami persilakan di hadapan kita ini, selain yang ada di sini, ada di Wisma Pensiunan Pak Ustadz, itu juga ikut online. Terus ini teman-teman pensiunan dari seluruh Indonesia, tercatat 359 peserta.
Mudah-mudahan di antara beliau-beliau bisa jadi ada Deputi Gubernur Purna Tugas yang hadir tapi tidak nampak di sini Ustadz. Barangkali demikian pengantar dari saya Ustadz Riksa, mohon bisa menyampaikan al-Zihah. Kami ingin menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu baik yang offline maupun yang online. Cuma saya diberi judul yang tadi Bapak sebutkan tadi, ada 1 sabar, 2 syukur, yang ketiga akhir yang baik. Bagaimana dalam Bapak 3 masalah ini saya bisa menyampaikan hanya dalam waktu 30 menit. Kalau saya lihat jadwal, saya dikasih rundown-nya, lah 30 menit tetapi masalahnya seperti ini. Saya mohon izin, saya mulai dari belakang, akhir yang baik. Kemudian baru ke sabar dan syukur, jadi dibalik. Tapi saya akan memulai dengan contoh kehidupan sehari-hari, terutama yang sedang saya jalani ini. Mohon maaf, saya dulu suka datang ke sini, tapi tidak pernah masuk ke ruangan yang ini. Jadi ini tempat yang baru bagi saya. Dan saya dulu biasa ke BI. Saya dulu lama jadi wartawan Jakarta Post. Dan saya sering ketemu pejabat-pejabat BI waktu gubernurnya Pak Arifin Serkar, Pak Sudrajat Jiwandono, terus kemudian Pak Adrianus Moi. Saya ketemu Pak Rahmat Saleh ketika beliau sudah di Departemen Perdagangan. Tapi dengan bapak-bapak dari ibu-ibu ini saya belum pernah ketemu. Maksud saya begini, kalau kita datang ke suatu tempat baru, dan orang-orangnya baru, situasi semua serba baru, kira-kira kita tenang atau galau, Pak? Galau. Nah ini yang Bapak bisa bicarakan tadi, akhir yang baik. Akhir yang baik itu kan berarti kita nanti, insya Allah kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Pasti kan? Karena itu pasti, maka kita harus mempersiapkan diri. Setelah meninggal dunia, kita akan ke alam barzakh, setelah itu ke alam akhirat. Alam kita dunia, kita sudah familiar dengan alam dunia ini. Tapi alam barzakh kayak apa? Kita nggak familiar. Maka yang wajar adalah galau. Ketika di akhirat juga yang wajar galau. Tapi ada orang-orang yang tidak galau. Siapa itu? Yang sabar dan syukur. Ya, jadi saya mulai dari itu, yang sabar dan syukur itu tidak galau. Gimana kita mengatakan itu? Coba kita perhatikan. Orang yang sabar dan galau, itu bahagia enggak hidupnya? Kita seringkali mengartikan bahagia itu bahwa kalau kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi kita punya keinginan apapun, punya butuh apapun, semua tersedia. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Saya menganggap itu kurang pas. Karena apa? Kalau itu definisi bahagia, maka hanya orang kaya yang bisa bahagia. Padahal orang miskin juga harus bisa bahagia dan tidak ada jaminan orang kaya itu bahagia. Betul Pak ya? Nah orang bahagia itu yang bagaimana? Orang bahagia itu yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut tidak enak, tidak nyaman, rasa sedih juga tidak nyaman. Apa definisi bahagia yang lebih indah daripada terbebas dari takut dan sedih? Punya duit banyak. Ya, belakangan ini kan banyak orang yang asetnya itu triliunan. Apakah mereka tenang hidupnya? Mereka mungkin takut KPK, kejaksaan, polisi dan sebagainya. Meskipun asetnya banyak, kalau ketakutan, ya tidak bahagia. Begitu pula orang yang sedih. Itu, apa bedanya takut dan sedih? Bapak bisa membedakan antara takut dan sedih, Pak?
Saya boleh dialog begini Pak. Karena saya tidak pandai berpidato, saya lebih suka dialog supaya pola pikir kita itu berjalannya itu secara perlahan-lahan. Apa yang membedakan antara takut dan sedih? Saya kasih contoh begini. Kalau kita, seseorang di antara kita itu datang ke satu masjid, belum wudhu atau sudah batal di jalan. Terus kita ambil air wudhu. Ketika ambil air wudhu, bawa HP, bawa arloji, kita lepas, kita taruh. Di tengah-tengah wudhu kita dengar qomat. Maka kita kepingin cepat-cepat sholat. Karena perhatiannya di sholat, cepat-cepat lari ke sholat untuk jamaah. Setelah sholat atau bahkan di tengah-tengah sholat, lah HP ku tadi di mana tuh? Ya kan? Terus kita, tadi aku taruh di tempat wudhu. Kira-kira ketika kita berjalan dari tempat sholat ke tempat wudhu, berjalannya cepat apa lambat? Cepat. Oke. Cet sampai di sana, hilang. Balik lagi ke tempat sholat. Ketika balik, berjalannya cepat atau lambat? Apa yang membedakan? Ketika mencari HP-nya, perasaan apa yang ada? Takut apa? Takut hilang. Padahal yang hilang itu HP, arloji, bukan dari kita. Kita seringkali menganggap kesejahteraan kita itu bagian dari kita. Kalau kita memperluas diri kita ke yang lain-lain termasuk kekayaan kita, maka kita akan mudah galau, mudah sedih. Coba misalnya kalau kita itu begitu mencintai mobil, ya mungkin mobil baru, mahal sekali, terus ada anak-anak main sepeda di sekitar itu. Waduh, gimana tuh? Itu jaga-jaga itu. Terus kemudian nyerempet. Perasaan apa itu yang muncul? Bisa marah, bisa kalau ternyata tergores. Wah, ini goresan seperti ini sekian juta ini. Perasaan sedih apa takut itu? Sedih. Loh, kalau begitu sedih itu apa? Kehilangan. Apakah kalau kita kehilangan mesti sedih? Mohon maaf untuk yang ekstrim. Kita kehilangan istri sedih apa tidak, Pak? Pakai umumnya. Berarti tidak ada jaminan bahwa istri yang meninggal, adanya istri meninggal itu sedih, nggak ada jaminan. Tergantung. Kalau memang cintanya begitu besar terhadap istri, maka istri ini meninggal sedih. Tapi kalau cintanya luntur karena ada wanita yang muda, yang dekat-dekat, tapi mau diteruskan, anak-anak pada protes. Kemudian ketika istri meninggal, apa itu Pak? Nah, sedih apa senang itu? Ya, jadi kalau begitu, tidak selalu kita sedih ketika kehilangan. Ketika kita kehilangan apa? Yang kita cintai, harus ada cinta. Jadi kita akan sedih kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kita kehilangan sesuatu, kalau sesuatu itu tidak kita cintai, kita tidak sedih. Kita mencintai sesuatu atau seseorang, kalau tidak hilang kita nggak sedih. Sedih hanya terjadi kalau dua hal itu berkumpul, antara hilang dan cinta. Oleh karena itu potensi kita bersedih besar apa kecil? Besar. Kenapa? Kita pada umumnya mencintai sesuatu yang bisa hilang. Kalau kita mencintai yang bisa hilang, pasti ada potensi sedih. Karena sesuatu itu suatu saat akan hilang. Kalau kita sudah tahu bahwa sedih tidak akan terjadi kalau antara hilang dan cinta itu tidak bertemu, kita sudah sepakat begitu ya Pak ya, sepakat bahwa sedih itu terjadi kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Lalu bagaimana strateginya supaya tidak pernah sedih?
Gimana? Jangan mencintai apa? Bukan yang berlebihan. Jangan pernah mencintai yang bisa hilang. Ada nggak? Jangan pernah mencintai yang bisa hilang. Begitu kita mencintai yang bisa hilang, potensinya kita bakal sedih. Seberapa dalam sedihnya, tergantung seberapa besar cintanya. Kalau kita bisa mencintai yang tidak pernah hilang, nggak pernah hilang, ya tidak akan sedih. Adakah sesuatu yang tidak pernah hilang? Satu-satunya yaitu Allah. Maka kalau kita bisa mencintai hanya Allah saja, udah kita jaminan tidak akan pernah sedih. Jaminan. Ya. Kemudian kita itu di dalam kehidupan mesti menghadapi berbagai masalah. Masalah itu ada yang kita bikin sendiri, ada yang dibikin orang lain atau karena lingkungan. Lebih banyak mana? Kesusahan, kesedihan, atau kesulitan yang diakibatkan dari kita sendiri atau yang orang lain. Sekarang ini banyak orang galau. Ini kalau orang ini yang jadi presiden masuk penjara semua ini. Ya kan? Maka jangan sampai orang ini jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, semua jadi masuk penjara. Loh, kalau begitu, ketakutan itu atau kesedihan, ya, disebabkan oleh orang itu sendiri atau oleh yang lain. Diri sendiri. Orang yang tidak korupsi itu nggak akan takut. Mau dituduh macam-macam, nggak ada buktinya kok. Mau diproses, balik ke KPK, ya nggak ada tuntutan. Ya, jadi seringkali kesedihan atau ketakutan itu dibikin sendiri. Tadi kita sudah mengetahui sedih terjadi kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kalau takut bagaimana? Takut itu kita takut kalau ada sesuatu yang kita anggap mengancam diri kita. Ada sesuatu yang kita anggap mengancam diri kita, berarti kita menganggap itu berbahaya. Nah, kalau ada orang atau binatang, misalnya ular mendekati kita, kita takut. Karena kita menerjemahkan bahwa ular ini mengancam kehidupan saya. Maka kita merasa takut. Mungkin enggak ada ular dekat tetapi tidak takut? Mungkin saja, tergantung penerjemahan, penafsiran. Karena kalau orang yang mengetahui bahwa ular ini memang besar, dia mendekati ke sini, tetapi dia tidak berbisa. Ditambah lagi dia perutnya gendut. Ular yang kenyang itu tidak akan menggigit. Jadi orang yang seperti itu menafsirkan memang ada ular mendekati, tetapi takut nggak itu? Tidak, mungkin malah senang. Senang karena ini kalau aku tangkap, aku jual ke teman saya, aku dapat duit. Jadi takut itu muncul kalau kita menafsirkan suatu kejadian atau suatu keadaan yang kita tafsirkan mengancam diri kita. Diri kita itu siapa? Kalau tadi kita bicara mengenai mobil atau HP. Kenapa? HP hilang saja kok kita takut? Padahal kan HP bukan diri kita. Itu karena kita memperluas diri kita sampai ke hal-hal yang benda-benda yang kita miliki. Nah, kalau kita memperluas diri kita sampai ke benda-benda yang di luar diri kita, maka potensi takut makin besar. Oleh karena itu, kita jangan terlalu memperluas diri kita terlalu jauh. Ya kalau misalnya saya diberi meja di sini, kemudian anggaplah Pak Ahmad ya, panggilnya Pak Ahmad. Saya mau ngerjain apa-apa, terus saya taruh ini aja, terus saya tinggal. Kira-kira Pak Ahmad tersinggung nggak? Ini enak aja. Ini meja kan tempatku. Kok ditaruh begitu aja? Nggak pamit lagi, nggak izin. Nah, karena Pak Ahmad
itu memperluas dirinya sampai ke meja ini. Tapi kalau tidak memperluas, oh dia lagi perlu naruh itu, ya udah biarin aja. Ya, jadi takut atau tidak, tersinggung atau tidak, tergantung kita ini memperluas diri kita atau tidak. Memperluas itu wajar, tetapi tidak perlu terlalu luas. Kemudian, saya tadi bilang, apa yang lebih indah dibanding dengan orang yang terbebas dari takut dan sedih. Orang yang tidak takut dan tidak sedih, namanya apa itu Pak? Bila keadaan kita ini tidak ada sesuatu yang menyedihkan, tidak ada sesuatu yang menakutkan, perasaan apa yang muncul? Tenang, tentram. Jadi definisi bahagia yang bagus adalah ketentraman hati. Kapan bisa tentram? Kalau kita bisa terbebas dari takut dan sedih. Ketentraman itu kita cari bahwa ketentraman itu pilihan yang kita cari, atau ketentraman itu nasib yang tiba-tiba menimpa diri kita. Coba, ketentraman itu kita cari, berarti kita memilih, atau datang dengan sendirinya. Yang mana Pak? Kita cari. Nah, mencarinya gimana? Mulai dari membina pola pikir. Saya mengatakan pola pikir karena tadi, ular ketika mendekat sini, saya takut atau tidak, tergantung pola pikir saya. Kalau saya menganggap ini mengancam, saya takut. Takut itu emosi. Begitu saya takut, pilihannya satu dari dua. Saya lari, atau saya kalau kepepet, ambil gebuk, melawan ular tadi. Jadi, melari atau melawan. Itu kalau kita takut. Nah, tapi seringkali orang itu ketakutan bukan karena ular atau sesuatu yang datang, tetapi diciptakan sendiri. Seperti misalnya yang tadi saya sebutkan, orang yang korupsi, dia itu pasti akan ketakutan. Nah, gejala ketakutan itu macam-macam. Ketakutan itu misalnya kalau ada datang inspektur, seorang inspektur, apakah itu dari inspektorat jenderal atau dari BPKP atau dari mana begitu, terus wah takut kan? Indikasinya kalau orang takut terus ngapain tuh? Diservis dengan baik. Jadi kalau ada seorang pengawas datang diservis, makin bagus servisnya berarti makin banyak yang disembunyikan. Betul gak Pak? Ya, ini saya ngomongnya kok yang begini. Oleh karena itu kita jangan menciptakan ketakutan kita sendiri. Kita mesti berperilaku yang baik, yang tidak melanggar aturan Allah dan tidak merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu berarti bisa juga karena merampas haknya, ya, merampas haknya atau bisa menyakiti fisiknya. Kalau kita tidak melakukan itu, insya Allah kita tidak perlu takut. Kemudian hubungannya dengan sabar dan syukur bagaimana? Syukur itu lebih dekat hubungannya dengan cinta tadi. Kalau kita bisa mencintai Allah Ta'ala, maka kita, mohon maaf, kalau saya takut, saya tadi reaksinya lari atau melawan. Kalau cinta, reaksinya kita melakukan apa? Kalau kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, apa yang kita lakukan Pak? Mendekat bukan? Nah mendekat itu bisa kitanya yang mendekat, bisa dianya yang kita tarik. Kalau berupa barang, ke mall, di etalase, ada ibu-ibu itu misalnya, wah kalung ini bagus nih leontinnya ini. Aku melihat senang sekali. Melihat yang pertama langsung jatuh cinta pada kalung tadi. Kepenginnya nempel terus bukan? Boleh, bawa pulang boleh, asal bayar. Jadi kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang, kita kecenderungannya dekat.
Bahkan bila perlu lengket. Bisa kita yang mendekat, bisa pihak yang kita cintai itu yang didekatkan. Itu kalau manusia atau benda perhiasan, kita mudah mencintai. Kalau kepada Allah, bagaimana kita bisa mencintai? Bapak Ibu mencintai Allah? Tandanya apa? Kalau mencintai kan selalu berusaha dekat. Ya kan? Itu tadi kalung mau supaya dekat dibeli, bawa, dipakai. Ada wanita atau laki-laki yang kita tertarik dan kita menyukainya, kita nikah. Ya kan? Nah terus kalau dengan Allah, bagaimana kita bisa mencintai? Kita nggak pernah melihat Allah, nggak pernah mendengar Allah. Caranya gimana? Kita mesti mengenali kebaikan Allah kepada kita. Ambil contoh tadi perhiasan. Ibu-ibu melihat perhiasan itu sudah membayangkan, itu kalau saya tempelkan di leher saya, aku kelihatan tambah cakep. Ya, jadi karena menafsirkan bahwa benda itu membuat saya lebih cakep, berarti benda itu menguntungkan saya. Ibu-ibu mencintai suami. Karena apa? Karena tampannya atau karena kebaikan yang diberikan? Suami tampan, tetapi dia tidak pernah memberi nafkah. Kalau ngomong marah-marah melulu. Bahkan kadang-kadang tangannya memukul. Kira-kira cintanya luntur enggak? Luntur. Meskipun laki-laki itu tidak, ya biasa-biasa saja lah, tidak istimewa. Tapi dia baik sekali, santun. Selalu kalau istri ini sakit, diperhatikan betul. Dan nafkah dipenuhi 100%. Kira-kira cintanya awet enggak? Jadi kalau begitu, kapan kita bisa mencintai orang? Kapan kita bisa mencintai orang? Kalau orang itu menguntungkan kita. Kalau orang itu merugikan kita, kecenderungannya kita membenci. Meskipun dulu waktu masih remaja itu entah ketertarikannya seberapa besar sehingga nikah. Kalau tidak dianggap menguntungkan, kalau dianggap merugikan, pasti cintanya luntur dan bahkan minta cerai. Bagaimana dengan Allah? Bisa nggak kita mencintai Allah? Caranya gimana? Kalau kita ingin mencintai Allah, kita mesti menyadari keuntungan yang kita terima dari Allah. Kalau kita tidak mengakui, tidak menyadari keuntungan yang kita peroleh dari Allah, pasti tidak akan bisa mencintai. Ya. Jadi supaya bisa mencintai Allah, kenali apa yang dibuat oleh Allah yang menguntungkan kita. Kita seringkali ngomongnya secara global saja, Allah itu kan yang memberi kita rezeki, Allah itu kan yang membuat kita sehat, begitu saja. Tapi itu kalau sifatnya general semacam itu kan abstrak. Kita coba perhatikan yang lebih konkret, yang lebih spesifik. Ya, saya kasih contoh, saya menduga, mohon maaf ini, dugaannya kok jelek. Saya menduga bapak-bapak dari ibu-ibu belum pernah mensyukuri hal yang saya akan kemukakan ini. Kalau ternyata sudah, alhamdulillah, saya minta maaf, saya kecelek. Ya. Coba, mata kita butuh cairan enggak? Cairan itu yang kita butuhkan banyak atau sedikit? Atau sedang? Air mata. Kita butuh mata kita tuh basah. Kalau kering rasanya perih. Kalau terlalu banyak, nggak enak. Jadi kita mengharapkannya jumlahnya pas. Pas itu seberapa? Coba, selama ini yang kita rasakan air mata yang dipakai oleh Allah membasahi mata kita tuh berlebihan atau kurang? Pas.
Ketika kita itu misalnya matanya mulai mengering, keluar air mata itu. Ketika udah cukup, berhenti. Ketika ada debu yang masuk ke mata, air matanya banyak apa sedikit? Kenapa? Supaya mengusir debu tadi. Yang memberi jumlah apa? Allah. Jadi Allah itu memberi kita air mata jumlah yang pas, tidak berlebihan, tidak kurang. Ketika kita butuhkan lebih banyak, Allah memberi kita lebih banyak. Pernah nggak kita bersyukur kepada Allah tentang ini? Pernah Bapak? Kalau bilang pernah berarti saya kecelek. Ya, kalau tidak, ini saya kasih hanya salah satu contoh saja. Jadi kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Karena kita tidak mengakui, tidak menyadari keuntungan yang kita peroleh dari Allah. Jadi kita mesti recognize, ya, mengenali. Wah, ini kalau air mata ini tidak cukup, mesti sakit ini mataku. Kemudian, kalau misalnya mata kita kering, biasanya tambah umur itu lebih rawan untuk terlalu kering. Bisa nggak keringnya mata kita itu cukup kita tetesi dengan air minuman? Bisa? Nggak bisa. Kita tetesi dengan rohto, bisa? Rohto yang mana? Mesti air obat tetes ya. Sebenarnya obat apa bukan itu? Yang mengandung bahan kimia yang menyerupai dengan bahan kimia yang ada di air mata kita. Kalau saya hanya pernah membaca, jadi saya tidak bisa menjawab kalau ditanya apa saja itu saya tidak hafal. Ya. Katanya itu ada sekitar 12 macam bahan kimia. Oleh karena itu tetes mata yang dijual untuk membasahi mata itu harganya mahal. Meskipun satu botol kecil itu di atas 100.000. Coba kalau kita itu selalu seperti itu mulai dari kecil. Udah berapa miliar itu. Tapi Allah memberi kita gratis. Tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bersyukur, maka pertama kita kenali benefits, ya, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari Allah. Kemudian kita apresiasi, kita hargai. Nah, menghargainya dengan cara berterima kasih. Berterima kasih itu kita biasanya bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Terus apakah cukup dengan terima kasih saja? Enggak cukup, enggak cukup. Karena Allah memberi kita apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah, misalnya tangan, ini fasilitas dari Allah. Mata, itu fasilitas dari Allah. Allah memberi kita mata, itu punya tujuan. Kalau kita tidak menggunakan mata kita sesuai dengan tujuan, kalau kita tidak menggunakan semacam itu namanya tidak bersyukur. Saya kasih contoh, kalau kita punya anak atau cucu, kemudian kita senang, biar dia latihan naik sepeda. Kita belikan sepeda kecil. Kemudian tidak pernah dipakai. Bapak Ibu kecewa nggak? Nggak pernah dipakai. Apalagi kalau dipukul-pukulin. Ada anak yang begitu kerjanya, sepeda itu dipukul-pukulin. Nggak tahu latar belakangnya kayak apa. Kalau kita memberi sesuatu kepada anak, kemudian dipakai seperti yang seharusnya, kita senang. Kalau Allah memberi kita mata, kita menggunakan mata itu seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah senang. Tapi kalau kita menyalahgunakan mata untuk yang tidak diinginkan oleh Allah, maka Allah tidak senang. Nah, contoh yang gampang, mata dipakai untuk melihat auratnya orang lain. Atau gambar-gambar aurat. Ya, itu Allah memberi mata itu tidak untuk itu. Tapi mata ini untuk belajar melihat fenomena-fenomena alam supaya akal kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha adil dan sebagainya. Kemudian
kita bisa nurut tunduk patuh kepada Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan mata kita, telinga kita, akal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan senang. Tapi kalau disalahgunakan, ya Tuhan tidak suka. Bukan itu maksudku. Ya, jadi mengenali fasilitas yang diberikan oleh Allah, terus mengenali keuntungan yang kita peroleh dari fasilitas itu, kemudian kita mengapresiasi, mensyukuri, berterima kasih, kemudian kita gunakan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya masih kurang seperti itu. Masih ada kurang satu lagi. Apa itu? Mohon ampun. Pernah mendengar bersyukur kepada Tuhan dengan cara memujinya plus memohon ampun. Pernah dengar? Kalau saya baca ayatnya, insya Allah sebagian besar pada hafal itu. Surat pendek. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada hafal kan? Saya lihat mulutnya bergerak-gerak, berarti menirukan. Jadi kalau sudah, karena Muhammad, kamu ini kan berjuang puluhan tahun dengan jerih payah, dengan intimidasi yang luar biasa. Suatu saat kamu akan memenangkan perjuanganmu ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah sudah datang dan kamu mendapatkan kemenangan, maka lakukanlah ini. Apa itu yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maha sucikan Allah. Bahwa ini yang bisa memberi ini, yang bisa menciptakan ini hanya Allah. Yang lain tidak bisa. Itu tasbih. Secara lesan kita bilang subhanallah. Tapi tidak hanya di lesan. Kita harus wujudkan dalam perilaku bahwa kita menganggap Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak diabdi. Bihamdi rabbik sambil memuji. Nah, kita mengambilnya yang bihamdi rabbik, memuji. Tapi tasbih kita jarang melakukan itu. Satu lagi, wastaghfir, dan mohon ampun. Apa hubungannya mohon ampun dengan syukur? Begini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, detik ini, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, coba hitung, ada 1000 nggak? Tadi saya menyebut air mata. Coba darah. Hemoglobin kita normal. Jumlahnya cukup. Kemudian peredarannya ke seluruh tubuh lancar. Kalau tidak lancar masalah. Baru darah itu. Ya, kemudian supaya berjalan dengan baik itu harus ada pemompaan. Pemompaan itu menggunakan jantung. Kalau jantungnya ini nggak normal, masalah itu peredaran darah. Ya, baru kita ngomong peredaran darah saja, ada 10 nggak? 10 macam ada nggak? Jadi kalau kita menghitung detik ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita 1000 kira-kira ada nggak? Lebih. Yang kita syukuri ada 10. Dari 1000, anggaplah 1000. Yang kita syukuri ada 10 enggak? Padahal kan Tuhan mengatakan, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu tidak syukur, inna adzabi lasyadid. Siksaanku pedih loh. Kalau ada 1000 yang disyukuri 10, yang tidak disyukuri berapa? 990. Mana lebih banyak yang disyukuri dan yang tidak disyukuri? Yang 10 punya potensi ditambah. Yang 990 punya potensi mendatangkan siksa. Oleh karena itu, selayaknya kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu bersyukur sebanyak kenikmatan yang Kau berikan kepadaku Allah. Aku hanya bersyukur hanya sebagian kecil saja. Oleh karena itu kalau demikian berarti aku potensinya mendapatkan siksaan. Aku tidak tahan mendapatkan siksaan itu. Oleh karena itu ampunilah aku. Aku tidak mampu bersyukur sebanyak itu. Ya, jadi kita mesti meningkatkan syukur kita
dengan cara mengenali Allah, mengenali pemberian-pemberian Allah, mengenali benefit-benefit yang diberikan oleh Allah tadi. Kemudian kita bersyukur. Nah, kalau kita mau bersyukur, akhirnya akan muncul perasaan apa? Misalnya, dikit-dikit Pak Ahmad kalau pergi keluar kota, misalnya masih di kantor begitu, terus di meja teman-temannya kasih oleh-oleh. Ke luar negeri di meja teman-teman kasih oleh-oleh. Kira-kira teman-teman lama-lama menjadi seneng nggak sama Pak Ahmad? Seneng kan? Sering-sering ya Pak? Nah, kalau kita itu menyadari pemberian Allah yang sebanyak itu, kira-kira pemberian Allah mana lebih banyak dibanding dengan suami? Enggak apa-apanya, suami kekayaannya kan terbatas. Allah kan tidak terbatas. Nah, kalau kita menghargai pemberian Allah ini terus-menerus, lama-lama kita akan mencintai Allah. Sebagaimana kita mencintai Pak Ahmad. Jadi kita tidak mencintai Allah karena tidak mengenal Allah dengan baik. Tidak mengenali pemberian Allah dengan baik. Nah, kalau sudah cinta, tadi saya sebutin kalau cinta inginnya mendekat apa menjauh? Mendekat. Kalau ada cinta biasanya muncul rindu. Orang rindu itu kepengen segera ketemu. Kalau orang rindu menjelang zuhur, wudunya sebelum zuhur atau setelah zuhur? Kalau kamu nggak sholat, masih jam 1 nih, masih jam setengah 2, masih ada waktu. Ada rindu nggak itu? Nggak ada. Kalau nggak ada rindu, berarti nggak ada cinta. Tapi kalau kita bisa mencintai Allah, maka kita akan rindu. Wah, sudah setengah 12 nih. Aku siap-siap ah. Ya, buang-buang air dulu, kemudian wudhu. Nanti sambil menunggu atau sambil jalan ke masjid. Ya, jadi keimanan itu bisa diukur dari perilaku tadi. Kemudian, ketika kita rindu kepada Allah, kita ingin dekat kepada Allah. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, caranya kita melakukan apa yang disukai oleh Allah atau melakukan yang dibenci oleh Allah. Disukai. Artinya, semua yang diperintah Allah, aku lakukan. Kok kamu lakukan itu sih? Ya, aku kepengen dicintai Allah. Aku mencintai Allah dan aku ingin dicintai oleh Allah. Jadi apapun, seberat apapun, seberapa mahal pun dijalani. Karena apa? Rasa cinta tadi. Kemudian untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kan butuh tenaga, butuh pikiran, butuh biaya. Kita sholat butuh menutup aurat. Untuk menutup aurat kita harus beli pakaian yang menutup aurat. Kalau kita ke masjid, kita butuh biaya. Mungkin naik sepeda motor atau naik mobil dan sebagainya. Jadi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu butuh biaya. Apalagi pergi haji. Itu lebih banyak. Karena melaksanakan perintah-perintah Allah itu butuh tenaga, butuh pikiran, butuh biaya. Maka kita diuji oleh Allah, tekun enggak kita? Tekun enggak? Kalau kita tekun, maka itu namanya sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu ada 3 pengertian. 1, tekun melaksanakan perintah-perintah Allah. Tekun, kalau namanya tekun itu gak ada yang ditinggal. Yang kedua, meskipun ada hambatan, ada halangan, dia tidak berhenti. Setan itu menghendaki kita kalau misalnya mau ke masjid, hujan. Nggak berangkat deh. Padahal hujannya sedikit gerimis saja. Nah gerimis, saya kira kalau untuk teman-teman yang ada di sini, kira-kira semua ada mobil nggak di rumahnya? Ada kan? Nah gerimis. Wah hujan. Alah. Oh eman-eman mobilnya lah itu. Eman-eman mobil itu memperluas diri sampai ke harta. Ya, kalau kita pakai payung, masih kehujanan, masih kepercikan. Terus pakai jas hujan, nggak nyaman. Karena ada mobil. Sehingga
Kita ke masjid, begitu parkir sudah dekat tinggal naik masjid. Jadi butuh pengorbanan memang, tetapi tidak dianggap pengorbanan kalau ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, itu dianggap sebagai pengorbanan. Indikasi pengorbanan itu apa? Itu tadi, eman-eman mobilnya. Eman-eman itu artinya tidak mau mengeluarkan sesuatu sebagai pengorbanan. Jadi hati-hati, kita bicara sederhana, eman-eman begitu aja. Apa sih dibalik yang kata eman-eman? Nah, eman-eman itu berarti berat mengeluarkan biaya untuk melaksanakan tugas. Kalau memang cinta kepada Allah, mana sih lebih bagus rahmat kasih sayangnya Allah dibanding mobil? Mobil kita nggak bawa kok ketika kita meninggal. Tapi kalau rahmatnya Allah, kita meninggal, rahmatnya Allah itu menyebabkan Allah tidak akan tega mengirimkan menjerumuskan kita ke neraka, nggak mungkin. Karena rahmat itu artinya kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang sama kita, nggak mungkin kita akan dimasukkan ke neraka. Maka kita akan dipersilakan ke surga. Nah, kalau seperti itu, orang umurnya sudah makin banyak. Kalau saya dengan Pak Ahmad ini kira-kira lebih banyak siapa Pak? Kita ketemu itu dulu masih umurnya apa? 60 tahun yang lalu. Kira-kira saya umur 12-13 tahun. Baru ketemu sekarang. Itu 60 tahun. Kalau 13 tahun lalu berarti umur saya kan sudah 73. Berarti saya lebih banyak Pak ya? Ya Alhamdulillah. Ya itu jadi saya seringkali merasa belum tua. Sehingga kadang-kadang saya lupa, aku ini sudah tua ya. Jadi kadang-kadang suka ngerem lah. Maunya itu macam-macam yang saya lakukan. Ya, jadi saya saking semangatnya, bapak saya punya pesantren di Semarang, putra dan putri. Saya waktu suatu saat ambil alih dari adik saya, karena adik saya tidak perform. Terus saya manajemennya, berarti yang yang ngajar saya nyuruh keponakan-keponakan. Terus kok ketika saya memberi beasiswa kepada para santri, pokoknya kamu menghafal Quran di sini, makan kami tanggung. Terus orang begitu tahu seperti itu, nitip sama saya, titip. Alhamdulillah mereka pada percaya pada saya. Karena dulu saya ngajar pengajian untuk ekspatriat. Ada orang yang mengira saya dapat duit banyak. Saya bilang, duit dari mana nih? Dari yayasan. Yang bener aja. Yayasan Rahmania waktu itu. Yang bener aja, Rahmania itu kan mengumpulkan dana untuk duafa. Kalau kamu berikan kepadaku, aku ini tidak duafa. Dan kebetulan saya waktu itu masih kerja. Alhamdulillah waktu itu gaji saya lumayan. Karena di samping saya dapat gaji dari perusahaan saya juga punya sambilan yang penghasilannya bisa 3 atau 4 kali lipat dari gaji itu. Gak usah. Nah karena saya itu tidak mau dibayar, orang lalu percaya bahwa Rikza kalau di TV pasti nyampe. Nah itu kepercayaan itu membuat duitnya cukup. Karena cukup, malah lebih, saya buka cabang di Jakarta. Sekarang ini di Rawamangun ada 2 putra dan putri, di Kemayoran ada putri 1, di Depok ada putra, di Sawangan, Depok juga itu putri, dan yang belum lama ini di Sukabumi. Itu Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kepercayaan itu memang penting. Ya, saya perkenalannya di belakang ini. Saya dulu jadi wartawan di Jakarta Post, koran bahasa Inggris, dan kebetulan Jakarta Post masih baru, saya mengambil kesempatan, mumpung masih baru, manajemennya belum begitu teratur, pembagian tugas tidak begitu jelas, saya kepengen jadi wartawan yang benar, bukan wartawan yang orientasinya amplop. Kemudian saya harus bisa menulis apa saja, sehingga saya meliput itu ya ekonomi, ya politik, ya macam-macam. Sehingga saya tuh ya waktu itu di Bank Indonesia juga, di Istana juga begitu. Nah, terus
Saya merasa kok, Al-Quran ternyata tidak dipakai di mana-mana. Di kantor pemerintah nggak dipakai, di bisnis tidak dipakai, di pasar nggak dipakai. Lalu saya terpanggil, saya kalau nggak terjun di sini, saya khawatir saya berdosa. Karena waktu kecil saya disuruh sekolah di madrasah, yang tulisannya itu meskipun pakai bahasa Jawa, tulisannya mesti hurufnya Arab. Saya nggak mengenal pelajaran bahasa Inggris, nggak mengenal pelajaran matematika. Terus setelah selesai di sanawiyah, baru selesai sanawiyah, ternyata saya sudah bisa baca kitab Arab gundul. Yang terbarak, aku sudah bisa, berarti sekolahanku itu hebat itu. Baru SMP saja sudah bisa membuat saya membaca ini. Terus saya oleh bapak saya tidak boleh sekolah lagi, harus menghafal Quran. Anak pertama laki dan perempuan harus menghafal Quran. Saya kebetulan anak nomor 1, adik saya perempuan, suruh menghafal Al-Quran. Begitu kami berdua menghafal Quran, adik saya itu menganggap standarnya anaknya bapak saya itu mesti harus hafal Quran. Jadi adik saya 8, semuanya menghafal Quran, dan anak-anak mereka pada hafal Al-Quran. Nah, kemudian saya yang agak belok-belok, saya mau sekolah di UIN, dulu IAIN, oleh bapak saya bilang, gak usah. Kenapa? Yang kamu pelajari dulu di madrasah itu jauh lebih tinggi dibanding yang kamu pelajari di IAIN. Cari apa? Saya suruh belajar bahasa Inggris. Lalu saya belajar bahasa Inggris dengan paksa itu, bapak saya memaksa. Ini bapak saya kiai tapi kok nyuruh saya belajar bahasa Inggris. Ternyata dari situ saya jadi guru merasa ilmu saya nggak tambah-tambah. Kalau ilmu bahasa Inggris itu kan saya ngajar, ini diajarkan lagi. Ilmu saya nggak tambah. Saya lalu jadi wartawan. Nah, saya merasa belajar saya yang intensif itu ketika jadi wartawan. Saya kalau ada hearing, rapat dengar pendapat dengan DPR, antara pemerintah dan DPR, saya selalu berusaha datang sebelum jamnya. Supaya saya bisa ngobrol dengan pejabat itu ketika datang, terus ketika disampaikan, saya menangkap semua. Dan saya waktu itu merasa ternyata bangku sekolahku di sini. Di DPR, karena begitu menteri, ya DPR kita itu kan banyak yang tidak tahu apa-apa, Pak. Pak Broto itu, Pak Subroto itu, kalau hearing yang pertama, itu pelajaran mengenai perminyakan itu mulai dari awal, mulai dari nol. Sampai semuanya pada paham. Nah, terus karena beliau itu memberi penjelasan kepada anggota DPR, saya merasa ikut diajari. Nah, jadi dengan begitu saya belajarnya justru ketika saat itu. Nah, kemudian saya ketika kembali ke Quran, saya mengajarkan Al-Quran sebagai perilaku. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti pengajian saya, ini Pak Harno, dan belakangan ini Pak Ahmad juga ikut gabung, saya topiknya selalu perilaku. Ya, karena yang kurang di kita itu adalah Islam sebagai perilaku. Yang banyak orang itu rajin sholat, tapi korupsi jalan terus. Jadi dianggap Islam itu ritual saja. Padahal Islam itu juga perilaku. Jadi ini jadi perkenalannya di belakang, Pak. Barangkali cukup supaya nanti bisa berkembang kalau misalnya barang 5 menit atau berapa menit. Baik. Kalau ada yang ingin digali lebih banyak. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi saya ketemu Pak Ustadz Riksa itu sebenarnya sama-sama belajar ngaji waktu itu. Hanya Pak Riksa terus saya sekian tahun lalu, tahun 60-an di Solo waktu itu ya, ketika kita sama-sama di pesantren Al-Mu'ayyad, saya paling sampai juz amma, Pak Riksa terus-menerus sampai hafal. Tadi waktu itu kebetulan Pak Riksa dari Semarang bersama dengan temannya dari putra-putra kiai semua, yang satu Kiai Basir, Pak Riksa Abdullah dari Semarang, itu ngajinya di Solo waktu itu. Wah, kita yang kecil-kecil ikut-ikutan pas puasa begini ini,
saya kenal waktu itu ya namanya anak kecil masih main-main terus kayak gitu. Tapi ternyata saya mencari beliau itu sudah lama sekali. Alhamdulillah kalau diketemukan waktu alhamdulillah kemarin saya umrah ketemu teman satunya yang Hudallah itu diberi kontak. Alhamdulillah mudah-mudahan ini silaturahim itu tetap berjalan dengan seterusnya. Dan ternyata Pak Riksa itu tidak jauh dari Bank Indonesia. Kalau zaman Pak Sudrajat, Pak Sugeng ketua kami ini dulu sekretaris staf gubernur, Pak. Tadi mungkin Pak Riksa sempat ini itu Pak Sugeng itu dulu staf gubernurnya zaman Pak Sudrajat Juwantoro gitu. Insya Allah nanti akan ketemu bisa kontak-kontak. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Riksa itu sangat menarik. Syukur dalam pengertian spiritualitas. Yang kita lakukan itu sekarang kan syukur lebih seolah-olah seakan-akan kita memperoleh keuntungan duniawi. Padahal syukur yang paling baik adalah ketika kita mensyukurin apa yang diberikan oleh Allah. Kita saat ini bersyukur hanya lewat lisan, syukur lewat batin. Syukur dengan perbuatan itu masih belum kita lakukan dengan baik. Demikian pula halnya sabar. Sabar kita halnya melakukan sabar ketika kena musibah. Tapi kita sabar untuk tekun dalam beribadah, itu ternyata kurang. Jarang di antara kita ketika gerimis sedikit masih tetap mau ke masjid seperti yang dikatakan Pak Riksa tadi, karena kita males di rumah saja. Kan gitu. Itu artinya kita sabar tapi belum sabar yang ketika kita tekun dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mungkin cukup sabar ketika kita tidak mengendalikan diri dari bermaksiat. Yang kita lakukan itu juga bentuk daripada kesabaran. Misalkan kita sebagai orang yang sudah memiliki jabatan tinggi, biasanya kan kita sudah punya kekayaan. Nah, ketika kita bersabar itu, yaitu ketika ternyata dari jabatan yang tinggi kita tidak melakukan korupsi. Itulah yang hakikat daripada sabar. Demikian yang bisa sedikit saya simpulkan, monggo bagi bapak-bapak yang ingin mendalamin terhadap apa yang dikemukakan oleh Ustadz Riksa Abdullah, saya kira kita bisa saling untuk mendalaminya. Monggo. Yang ya silakan Mbak Winda. Bu Winda ini masih aktif di DSDM Bank Indonesia, Pak. Jadi kegiatan ini adalah kolaborasi antara DSDM sebagai yang masih aktif, kemudian JKKBI ini ada Yayasan Kesehatan Bank Indonesia yang memberikan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan, dan kami adalah para pensiunan yang memperoleh fasilitas dari dua institusi tersebut. Moga Pak Winda. Pak Haji, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua, Pak Sekum, seluruh pengurus Budima, YKKBI, Pak Ustadz, ini luar biasa. Tadi pagi Pak, mohon maaf tadi kami terlambat sedikit karena menghadiri syukuran milad Bapak Gubernur Bank Indonesia. Pas sekali di hari ini, tadi pagi acaranya sangat sederhana dan khidmat, hanya berdoa bersama. Namun dalam doa itu terasa sangat dalam, dan ini ternyata sama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tadi beliau juga menyampaikan syukur, dan saksi. Nah ini yang unik Pak Ustadz. Biasanya kan bersyukur. Beliau menambahkan kata saksi tadi di akhir Pak Sugeng. Terkadang beliau mengingatkan, nanti mohon pencerahan dari Pak Ustadz terkait dengan ini. Bersyukur itu kita mensyukuri sesuatu pencapaian yang kadangkala tetap diikuti dengan, ya ini kan karena saya sudah berusaha, karena saya sudah mengerjakan lebih dari yang lain, karena saya sudah memberikan lebih. Itu ada, muncul itu di penghujung syukur ini Pak Ustadz. Saya bersyukur ya karena saya sudah berusaha. Namun saksi yang disebutkan oleh Pak Gubernur tadi adalah diikuti dengan saksi. Saya bersyukur namun saya juga bersaksi bahwa seluruh pencapaian yang saya dapat ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwa apa yang saya miliki saat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tadi dalam sekali Pak Ustadz kami mendapatkan itu di pagi hari tadi sekaligus sebagai pengingat bagi kami para junior dan ini kemudian diingatkan kembali luar biasa sekali rasanya menjadi penyemangat menjelang nanti kita memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tabarakallah, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bersekali terima kasih Bu Dama atas kesempatannya. Nanti mohon pencerahan Pak Ustadz tadi kalimat syukur yang kemudian diikuti oleh saksi tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Ustadz. Terima kasih. Sebelum ada kata saksi, uraian saksi tadi saya masih bertanya-tanya. Begini, kita kalau beriman, kita mesti beranggapan la haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan, gak ada daya kecuali dari Allah. Kenapa begitu? Ya, yang bisa menciptakan alam raya ini hanya Allah. Siapapun tidak bisa ikut andil dalam penciptaan langit dan bumi. Saya kasih contoh. Satu butir pasir. Siapa yang bisa menciptakan selain Allah? Paling ngambil saja. Ngambil dari laut, dari sungai. Tapi tidak menciptakan. Kalau Allah dari tidak ada menjadi ada. Kalau semua yang ada ini adalah dari Allah, maka kita dari Allah, karakter dan mekanisme yang ada pada kita itu juga dari Allah. Kita bisa bicara, tangan saya bisa begini, ya karena Allah. Kalau Allah itu menciptakan, itu menggunakan sistem. Jadi misalnya ketika Allah menjamin rezeki kita, menjamin rezeki kita itu dengan sistem. Bukan lalu terus haus Tuhan, terus ada malaikat yang nganter. Lapar Tuhan, terus ada malaikat yang nganter. Enggak. Allah menggunakan mekanisme, kita mesti berusaha. Ketika kita disuruh berusaha, itu juga bagian dari kasih sayang Allah. Saya kasih contoh. Ketika Allah itu menyadari bahwa, ya Allah mengetahui, Allah itu pasti mengetahui, bahwa ketika benda itu sangat penting, saking pentingnya sampai ya kita menyebutnya itu urgent banget dan tidak bisa tidak, harus ada. Maka Allah menyediakan itu lebih banyak daripada benda yang tidak begitu kita butuhkan. Coba saya bertanya, Bapak Ibu melihat menganggap oksigen dan air mana lebih penting? Apa? Sama penting ya, pertanyaannya kan lebih. Mana lebih penting? Oksigen apa air, Pak? Oksigen, ukurannya apa? Kita tidak bernafas, tidak menghirup oksigen 10 menit saja mati. Tapi air, kita puasa 12 jam atau 14 jam, nggak mati. Jadi oksigen itu jauh lebih penting daripada air. Karena itu maka Allah menyediakan oksigen melimpah ruah. Saking melimpah ruahnya kita nggak perlu nyari. Terus misalnya kita buru-buru, aku mau ke toilet dulu. Nanti oksigennya di mana? Udah jalan aja, aku anter. Ya, saking melimpahnya. Coba kalau Allah memberi kita air sebanyak itu, bisa hidup nggak kita? Banjir, kita nanam padi di mana? Kita mau tidur di mana? Jadi Allah menyediakan air itu sedikit. Sedikit itu bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah sayang. Dengan jumlahnya sedikit, kita kalau mau minum harus bergerak. Sana itu ke dispenser atau ke dapur. Kalau habis pergi ke toko, jalan. Kalau mau beli nggak punya duit, kerja dulu supaya bisa beli air. Bekerja, melakukan aktivitas itu penting. Kalau kita duduk-duduk begini minta, ya Allah saya haus, kasih minum tinggal lek. Makanan juga begitu. Kira-kira cepat mati atau awet hidup, Pak? Cepat mati, Pak. Cepat mati. Jadi kita disuruh bergerak supaya tidak cepat mati. Jadi kasih sayang Allah itu ada di mana-mana. Dan Allah itu tahu mana yang memang penting, mana yang lebih penting dan sebagainya. Nah, kemudian dan tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau tangan kita ini tidak bisa bekerja dengan baik. Kita mengatakan sehat kalau tidak ada keluhan. Nah, kalau kita bekerja kebanyakan kan butuh tangan. Yang menggerakkan ini siapa? Aku.
Coba bilang aku. Nanti suatu saat dibuat oleh Allah kram, bisa gerak nggak? Kita berjalan mau ngambil, deket itu kok gampang lah. Baru berjalan 2 langkah, kram. Nggak bisa jalan. Jadi itu apapun yang kita lakukan, itu juga andilnya Allah. Kemudian bukan hanya itu. Kita mau bekerja, itu juga kemauan itu datangnya dari Allah. Kita mau sholat, itu kemauan itu juga dari Allah. Maka kita jangan mengklaim apa yang kita hasilkan sebagai prestasi. Ini yang biasa kita lakukan, prestasinya tinggi. Kenapa kok kamu berhasil? Ya aku kan prestasiku bagus. Kalau kita bilang prestasiku, yang punya kredit, yang menghasilkan itu siapa? Aku kan. Kalau prestasi itu makin banyak, maka perasaan apa yang muncul? Bangga. Bangga kalau berkelanjutan jadi apa tuh? Sombong. Hati-hati dengan kata prestasi. Jangan dianggap itu prestasi. Aku tidak bisa melakukan ini kalau tidak ada kecerdasan yang diberi oleh Allah. Jadi aku kan hanya sekedar jalanin aja. Kok kamu pinter sih? Belajarmu gimana? Aku belajarku biasa-biasa aja. Jadi kecerdasan itu Allah yang memberi, jangan pernah diklaim sebagai itu prestasi. Karena prestasi itu makin banyak yang kita akui, perasaan yang muncul adalah sombong. Dan sombong itu menyebabkan kita tidak mau tunduk kepada pihak lain, bisa-bisa termasuk kepada Allah. Jadi supaya tidak menganggap itu gimana? Ini semuanya dari Allah. Kita tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman begitu mendapatkan kelebihan begitu. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Jadi kalau kok kamu hebat, umur segini kamu sudah level ini gitu. Karunia Allah. Jangan bilang ya karena aku rajin. Kalau karena rajin berarti karena prestasiku. Itu kita sulit bersyukur. Karena apa? Kita akui itu sebagai hasil karyaku kok. Kalau hasil karyaku, ngapain terima kasih kepada Allah? Kan bukan dari Allah. Maka hati-hati. Nah itu saksi tadi, menghilangkan itu. Jadi ini aku bisanya seperti ini karena dari Allah. Maka aku bersaksi bahwa aku bisanya berhasil seperti ini karena Allah. Tapi saya khawatir itu terlambat. Jadi mulai dari proses kita memperoleh benefit, langsung ini Allah. Ya, ini Allah. Jadi oke, saksi, tapi saksi itu jangan ditaruh di nomor 3. Tapi bareng. Begitu kita mendapatkan benefit apapun, ini semuanya dari Allah. Saya punya kesempatan berkenalan dengan Bapak Ibu dari Allah. Lahiriahnya Pak Ahmad umroh, kok ketemu Hudallah. Hudallah itu karena hubungan perkawinan itu saudara sepupu. Jadi kakaknya bernanya kakak gitu. Karena si ibunya dia itu anak dari neneknya dia. Itu nikah dengan kakek saya. Ya, jadi karena perkawinan dia masih saudara saya. Gitu. Ya, jadi itu tadi Pak Ibu. Jadi kita selalu mengakui bahwa ini semua dari Allah. Kalau toh aku jalani ini, aku hanya sekedar jalani. Saya latihan begitu, ya mulai dari remaja saya sudah berusaha untuk melatih, tapi belum optimal. Masih latihan. Jadi dan alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan yang banyak. Misalnya kalau pas saya akan membutuhkan biaya banyak, duit datang. Jadi bukan lalu saya hutang dulu kemudian Allah memberi rezeki yang banyak. Tapi sebelum kebutuhan banyak Allah kasih. Ya Allah terima kasih Allah. Ini aku kira-kira akan membutuhkan sesuatu yang biayanya banyak. Benar ada gitu. Jadi saya selalu mengaitkan. Suatu saat sebelum saya memberi kajian untuk ekspatriat, itu ada yang aneh.
Saya wawancara untuk bikin artikel di Jakarta Post dengan Pak Nurholis. Saya minta waktu. Pak Nurholis bilang, aku nggak siap untuk itu. Aku rekomendasikan kamu ke Dr. Sugiyat. Dia yang melakukan studi banding mengenai aborsi di Timur Tengah. Nah, terus saya wawancara dengan Dr. Sugiyat per telepon. Terus saya ketemu pribadi. Saya bilang, saya udah pensiun, Pak. Lah, kok sudah pensiun? Masih muda kok pensiun? Saya bilang, mumpung masih muda, Pak. Lah, biasanya orang pensiun itu karena sudah tua. Kok ini mumpung masih muda? Iya, kalau sudah tua saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Terus apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya mengajarkan Al-Quran, saya ajarkan bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana memahami bahasa Arabnya, bagaimana memahami tafsirnya, kaitannya, konteksnya, dan penerapannya bagaimana. Terus saya bilang, kalau aku mau belajar tapi tambah satu lagi boleh nggak? Apa itu? Aku pengen belajar bahasa Inggris. Kamu bisa nggak ngajari aku seperti itu tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris? Saya langsung, ini Allah maunya apa? Kok Allah menggerakkan orang ini supaya minta saya mengajar tafsir berikut bahasa Arab, tapi pakai bahasa Inggris. Saya tidak berani menolak. Ya insya Allah. Ternyata terlalu banyak peminatnya sampai dibagi 2 kelas. Dan termasuk di situ seorang tokoh yang saya segani, Bang Imad. Kenal Bang Imad? Bang Imad ikut pengajian saya sampai beliau wafat. Itu saya jadi stres. Waduh, Bang Imad ini. tapi itu stres itu kalau sedung-sedung itu bagus. Ternyata setelah 1 tahun persis itu ada permintaan saya ngisi pengajian bahasa Inggris untuk ekspatriat. Jadi saya membacanya, oh ya Allah ternyata engkau melatih aku supaya aku terbiasa membahas mengenai agama dalam bahasa Inggris. Ini orang-orangnya orang-orang Indonesia yang ya memang aneh, tetapi untuk saya, kalau saya tidak bisa menggunakan term, istilah. Enggak. Beliau menunduk terus. Karena rasa syukur. Jadi orang kalau berhasil, kalau itu menganggap prestasi, itu perasaan naik. Menjadi bangga. Tapi terus dipotong. Jangan. Ini hanya karunia Allah. Kamu mesti bersyukur. Begitu bersyukur, turun kembali. Jadi kalau kita pandai bersyukur, insya Allah kita tidak akan sombong. Karena kita selalu mengakui bahwa tidak ada apapun kecuali datangnya dari Allah. Maka orang Islam itu bahagia. Bahagia itu tenang. Tenang itu emosi tidak naik terlalu tinggi, tidak turun terlalu jauh. Begitu mendapatkan keberhasilan, mau bangga, potong. Enggak, itu dari Allah. Terus turun lagi. Kita tunduk kepada Allah. Rasulullah itu bukan lalu membanggakan, tapi tunduk. Itu baca lagi sejarahnya. Kemudian ketika orang sedih, misalnya istri yang tercinta meninggal, suami yang tercinta meninggal, pakai yang tercinta ya, sedih. Tapi ketika sedih, potong. Kamu kan milik Allah. Suamimu, istrimu yang meninggal juga milik Allah. Kalau itu milik Allah, dipanggil oleh Allah kan wajar. Kenapa kamu tidak rela? Dan suamimu itu sudah melaksanakan tugas begitu banyak untuk
memberi nafkah kepada kamu, untuk mendidik anak-anakmu dan sebagainya. Capek dia. Allah menyuruh, cukup, istirahat saja kamu. Jadi meninggalnya suami itu adalah istirahatnya dia dari tugas-tugas. Meninggalnya suami berarti tugasnya sudah selesai. Ibu, istrinya juga begitu. Aku selama ini ngurusi suamiku. Aku mengurusi lillahi ta'ala. Sekarang beliau sudah meninggal. Berarti Allah menganggap, udah cukup tugasmu. Cukup. Kira-kira perasaan berat mana dibanding dengan, aduh suamiku meninggal, aku makan apa? Aku ikut siapa? Perasaan yang berat yang mana? Yang kedua bukan? Jadi orang yang beriman itu tegar. Tegar. Karena semua dikembalikan kepada Allah. Ketika emosi mau naik, ingat ini karunia Allah. Ketika mau turun sedih, ingat bahwa semua milik Allah ini kembali kepada Allah. Kalau ada barang hilang, nah duit itu, harta itu kan dari Allah. Kalau Allah menarik kembali, ya terserah Allah. Dan Allah itu kalau menghilangkan sesuatu, membuat sesuatu hilang, biasanya mengganti. Dan gantinya lebih banyak, lebih baik. Udah gak apa-apa, nanti Allah insya Allah mengganti. Gak ada sedih, gak ada takut, gak ada bangga. Ya. Tapi yang sayang, kita ini justru memupuk kebanggaan pada anak-anak kita. Kalau nilainya 100, kita puji-puji, terus kita cerita-cerita sama orang, wah ini bintang kelas terus ini, selalu nomor 1. Wah anaknya lalu bangga. Jadi yang mendidik anak menjadi sombong siapa? Orang tua. Ya. Bisa menambah satu? Nah saya ingin menambah sedikit lagi. Bahwa kalau orang tidak takut dan tidak sedih, maka hati itu tentram. Nah orang kalau bermodal syukur dan sabar, maka hatinya tentram. Ketika meninggal dunia, kita disambut oleh Allah dengan sambutan yang indah sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Yang tenang itu apa? Yang tidak takut, tidak sedih. Caranya gimana? Sabar dan syukur. Jadi kalau kita bisa melatih diri untuk sabar dan syukur, belum terlambat. Kenapa? Belum meninggal. Selama belum meninggal berarti belum terlambat. Terus nanti kita mengharapkan disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Kembali. Silakan kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu puas. Allah pun puas. Jadi Allah puas karena melihat kamu berbakti betul. Kamu puas karena kamu mendapatkan surga yang imbalannya jauh lebih baik daripada usahamu. Fatukhli fi ibadi. Silahkan bergabung dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Silahkan masuk ke surgaku. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kira-kira gampang dilaksanakan, Pak? Kalau mau coba, mohon jangan ditunda. Kalau ditunda besok, kita sudah lupa. Misalnya besok ada yang tanya, kemarin tuh Rizal ngomong apa tuh? Apa ya? Lupa tuh. Tapi kalau kita menganggap ini baik, mulai sekarang saya pakai. Ya, komit gitu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz Riksa. Waktu juga yang membatasi kita. Jadi saya teringat sama Mbah Sujiwo Tejo. Orang-orang Islam itu aneh. Sudah ada ucapan yang paling bagus ketika ada istrinya meninggal, kenapa harus berduka cita? Kan semestinya ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah cukup gitu kan. Ngapain berduka cita? Orang meninggal itu harus kebahagiaan. Karena dia kan ya nanti tadi yang surat ya inna irsi ila rabbika radiyatan mardiyah fatukli fi idati wa tulisan nanti. Saya kira mestinya demikian. Ustadz Rikas, kalau ini waktu juga sebenarnya pertanyaan tentunya masih banyak.
Namun tadi saya lihat yang chat itu ada kira-kira 99. Mungkin nanti akan kami coba kami teliti, kemudian nanti kalau apa nanti ini kami tanyakan kepada Ustadz Rika yang secara tertulis lah gitu. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian pensiunan yang mengikuti secara Zoom. Bertahan terakhir tadi tercatat hampir 400, sekarang masih bertahan 346. Jadi total kira-kira dengan yang berada di Wisma PBI, pengajian kali ini dihadiri sekitar 600-an orang, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, mohon kiranya Ustaz Riksa bisa memberikan berdoa untuk kami semua menjelang Ramadan, dan kebetulan hari ini adalah ulang tahun Yayasan Kesehatan Karyawan Bank Indonesia. Monggo Ustaz, kami mohon doa. Dan ulang tahun Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah memberi banyak kenikmatan kepada kami. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan rizki, dan kenikmatan persaudaraan, dan juga kenikmatan dalam bentuk karir. Kami banyak menerima kenikmatan darimu Allah, tapi kami mohon ampun bahwa kami selama ini kurang bersyukur. Kalaupun kami berusaha semaksimal mungkin, rasa syukur kami masih terlalu sedikit dibanding kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu, kami khawatir Engkau menjatuhkan siksa atau azab kepada kami. Oleh karena itu, ampunilah kami. Kami akan berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kami kepadamu Allah. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan menimpakan siksa kepada orang-orang yang bersyukur. Kami sangat berharap itu Engkau terapkan kepada kami Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk menebus kekurangan-kekurangan kami dengan memanfaatkan bonus-bonus hadiah atau pahala yang berlipat-lipat dari Engkau ketika kami mau beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, berilah kami tambahan umur setidak-tidaknya sampai akhir Ramadan, dan berilah kami kesehatan yang prima, rezeki yang memadai, dan semangat ibadah yang tinggi, sehingga kami bisa melakukan ibadah secara optimal sebagaimana kemampuan kami. Kami mengharap dengan kami mengoptimalkan ibadah kami mendapatkan ampunan dari Engkau, seperti yang dijanjikan oleh utusanmu Nabi Muhammad SAW. Dan kami ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, karena selama ini kami banyak melakukan pelanggaran, di samping itu kami terlalu sedikit melakukan ibadah. Oleh karena itu kami mengharapkan bisa mendapatkan perlipatan pahala sampai ribuan kali bila kami bisa memanfaatkan beribadah pada malam Qadar. Engkau menjanjikan bila kami menekuni ibadah pada malam Qadar, Engkau akan memberi kami pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Artinya melebihi dari umur kami. Oleh karena itu kami mengharapkan pahala malam Qadar itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kami selama ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas semua kenikmatan darimu, dan yang teguh, tangguh, tekun, bersabar melaksanakan tugas-tugas darimu tanpa mundur ketika ada halangan, dan juga tanpa tergiur untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tentu kami tidak bisa melaksanakan itu tanpa mendapatkan
pertolonganmu, tanpa mendapatkan petunjuk darimu, dan tanpa mendapatkan taufik darimu. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan rahmatmu agar kami selamat dari siksa neraka dan Engkau mengizinkan kami kelak tinggal di surgamu. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami, handai taulan kami, ada yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka. Dan di antara kami ada yang mengalami kesulitan-kesulitan, mudahkanlah kehidupan mereka. Ya Allah, kami mengharapkan Engkau mengampuni kami dan juga orang tua kami, bapak, ibu, kakek, nenek kami. Dan izinkanlah kelak mereka dan juga kami untuk tinggal di surgamu. Ya Allah, di antara kami juga ada yang merasa bersyukur karena mengalami, karena telah Engkau beri kenikmatan sebanyak ini sampai mereka mendapatkan menyelenggarakan atau mensyukuri dengan ulang tahun, maka berilah mereka kesempatan untuk meningkatkan ibadahnya. Dan ya Allah, berilah kami, bimbinglah kami selalu agar kami selalu bersedia mengikuti ajaran-ajaran-Mu dan ajaran Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada yang tetap hadir pada kesempatan ini di antara teman-teman yang mengikuti online. Marilah kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kebetulan Ustadz Riksa ini ada pengajian secara rutin. Yang umum ini setiap minggu pagi, Selasa, dan kalau Rebu untuk PPM ya. Semua boleh ya. Ya, nanti kalau memang ini akan saya share kepada Ibu Bapak sekalian. Kebetulan pagi, kalau Selasa pagi tadi ini tafsir. Jadi tadi dimulai ba'da subuh, masih kita fresh mendengarkan ceramah Ustadz Rizka. Kalau yang lain biasanya juga jam 5.30 sampai 6.30. Artinya kita masih fresh untuk bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan secara Zoom ya. Ya, insya Allah tidak harus daftar, tidak harus bayaran, dan itu bebas ya, bebas, boleh di-share kepada siapapun. Insya Allah nanti akan saya share Ustaz ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahlan dan Ustadz Rizka atas pembekalan ilmu bagi kita semua. Demikianlah Bapak Ibu acara silaturahmi pada kesempatan kali ini. Kembali kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Akhir kata kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Selamat memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
Semoga segala amal dan ibadah kita pada bulan suci nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang hadir secara offline, kami mengundang untuk dapat berfoto bersama di depan. Ya, dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online untuk tetap dapat mengaktifkan fitur kameranya karena kami akan mengabadikan kembali momen acara silaturahim dan pengajian pada kesempatan kali ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir secara online untuk dapat mengaktifkan fitur kamera. Baik Bapak Ibu. Ya, baik. 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, ya. Masih Bu? Atau baiknya Ibu dari YKK untuk mengirimkan kepada Pak Gubernur nanti berbeda dengan rekan-rekan yang ini. Iya, iya. Ya, sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan Bank Indonesia yang sangat kami cintai, kami banggakan. Kita akan bareng-bareng mengucapkan Barakallahu fi umrik untuk Bapak Gubernur. Nanti akan di video, jadi mohon tetap fitur kameranya mohon tetap bisa dinyalakan ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Matur nuwun. Pak Sugeng aja nih. Oh ibu aja. Nah. Itu maksud. Ya. Ya. Iya, tinggal deh. Barakallahu fi umurik. Bapak Heri Warjio. Alhamdulillah, barakallahu fi umrik, Pak Gubernur.
Selamat Pak Gubernur Bank Indonesia. Ratu Umri Gubernur Bank Indonesia. Tetap bersama kami pensiunan Bank Indonesia. Barakallahu fi umri Gubernur Pak Peri Warjio. Semoga selalu sehat, walafiat. bahagia, berkah. Amin ya Rabbil Alamin. Alamin. Semoga sehat selalu. Kami Pak Gubernur. dulu mengucapkan selamat lahir dan batin. Selamat ulang tahun yang ke-33 untuk YKKBI. Semoga Matur nuwun Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Salam hormat kami dari YKKBI. Sehat selalu, bahagia selalu dan berkah. Selamat beribadah. Maaf lahir batin Bu Damayanti, Bu Waroka dan semuanya. Maaf lahir batin teman-teman semua PPBI cabang dan pusat. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih ya KKBI. Sehat buat yang di cabang. Sahrani. Why? Handoko tetap keluarga tetap pastikan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Amin. Alhamdulillah. Mas Anda, terima kasih. Terima kasih Pak Nana. Pak Ibu. Sama ini ucapin selamat Pak. Iya. Selamat ulang tahun ya KKBI. Pak Sofyan Holidi. Ya, selamat Assalamualaikum. Apa kabar Pak Sofyan Holidi? Udah disorot terus. Nah, saya mau cabang aja kalau yang di sini sih. Sigit Pramono. Ini nih fotonya banget Kayaknya mending dari sekarang. Masih banyak. Udah keluar kan? Udah keluar aja. Sama kami temukan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di kesempatan. Selamat bekerja. Sofyan Holidi dan teman-teman semua. Sahabat-sahabat anggota PPBI seluruh Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa yang akan datang. Amin, Ama Badu. Tetap semangat. Pensiunan tetap semangat, tetap sehat, teroja, merdeka. Cek. Dan Holidi.
Erpon, Jambi. Diva kali, ada Diva kali. Diva kali, ada Diva kali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Kami selalu mendoakan agar Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seroja, salam seroja, salam seroja. Yes, yes, yes. Merdeka. Izin live ya. Hah? Anunya dimatikan ya, mic-nya. Mic-nya dimatikan ya. Siapa, Mak?
Si kakaknya Solider, kapan tutup kecil mas? Oh, jadi tutup kecilnya tadi pagi. Belum tutup kecil. Biasanya sebelum makan. Iya. Di mana Mbak? Saja itu. Loh, kok sepupu? Kakaknya? Bukan kakaknya? Oh, dia mungkin kakak dong. Kemarin baru meninggal itu omnya. Apa? Kakak ipar. Yang kemarin ini kami izin Zoom kami akan tutup. Terima kasih. Iya.